Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Naraisana dengan NIM L1A119153, mahasiswi Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan dengan mata kuliah Silvikultur Hutan Alam. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem silvikultur hutan mangrove. Berikut penjelasannya. Dapat kita ketahui, hutan mangrove atau hutan bakau merupakan tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Tempat tumbuhnya yaitu berupa lumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Sistem silvikultur hutan mangrove. Sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove ialah sistem pohon induk. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Yang kedua ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi penjarangan, pembebasan, pemerkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakan hutan dengan komposisi seperti semula, dan potensi alam lainnya dapat dipertahankan. Sistem silvikultur ini terutama ditunjukkan untuk pohon famili Rhizoporae. Adapun persiapan sebelum penebangan, yaitu yang pertama inventarisasi, di mana kita perlu mengetahui keadaan pohon tersebut, permudaannya, fisik lapangan, dan sosial ekonominya di sekitar. Tujuannya yaitu untuk menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan dan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Inventarisasi ini meliputi yaitu yang pertama ada objek inventarisasi, di mana tingkat semai yaitu permudaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Yang kedua ada pancang, yaitu permudaan yang besar dari 1,5 meter dengan diameter kecil dari 10 cm. Setelah itu ada pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih, diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang atau banir. Kedua ada inventarisasi pohon, di mana dilakukannya dengan metode sistem strip sampling. Yang kedua jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri dan kanan rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak, jarak jalur rintis 200 meter. Setelah itu semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Yang ketiga ada inventarisasi permudaan, di mana dilakukannya dengan metode sistem plot sampling. Setelah itu semai dicatat jenis dan jumlahnya pada petak berukuran 2x2 meter. Setelah itu petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi bersering dengan arah rintis. Setelah itu pancang diamati pada petak 5x5 dengan jarak 100 meter, posisinya berseling rintis. Setelah itu ada pengolahan data, di mana nama jenis dibedakan berdasarkan kelompok Rhizopora dan non Rhizopora. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis yang bersangkutan. Volume dikelompokkan ke dalam kelas diameter 10 sampai 20 cm, 21 sampai dengan 30 cm, dan 31 sampai dengan 40 cm. Selanjutnya ada pengambilan kesimpulan, di mana penebangan ini dilakukan dapat ditinggalkan pohon induk secara acak sebanyak 40 batang per hektar, atau pada areal tersebut telah ada permudaan semai sebanyak 2.500 batang per hektar dengan jarak tumbuh 2x2 meter. Setelah itu penjarangan boleh dilakukan bila pada areal yang bersangkutan dapat ditinggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar dengan diameter besar dari 10 cm. Setelah inventarisasi, yang kedua yaitu ada penataan hutan, di mana
Penataan hutan ini terdiri dari yang pertama, pemberian tanda batas atau patok cat merah setiap 100 meter per pohon. Yang kedua ada PWH atau pembagian wilayah kerja, di mana wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan, dan diperlukan untuk pengaturan pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, waktu, administrasi, penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. Yang ketiga ada pembagian kelas perusahaan atau itu berdasarkan menurut komposisi, umur, dan tujuan, di mana kelas hutan mangrove lindung tidak boleh diganggu, dan kelas hutan rhizopora. Dan yang ketiga ada kelas hutan mangrove bukan rhizopora. Setelah itu yang keempat ada pembagian ke dalam unit kerja tata hutan, di mana wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus selama 30 tahun, di mana areal kerja 5 tahunan ini dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Setelah itu areal kerja 1 tahun dibagi lagi ke dalam blok-blok dengan luas bloknya 100 hektar. Setiap blok ini dibagi lagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10-50 hektar. Batas blok sedapat mungkin batas alam seperti sungai, alur air, atau pantai. Dan tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:1000. Setelah inventarisasi penataan hutan, sekarang yang ketiga ada penyusunan rencana kerja, di mana rencana kerja ini disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagian kerja, dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dan yang keempat ada penunjukan pohon induk, di mana jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora, Brugueria, dan Seriops. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Setelah itu pohon induk berdiameter minimal 20 cm dan pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebar dan sehat. Pohon induk diberi nomor urut dengan nomor peta. Setelah itu pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Setelah itu yang kelima ada penebangan pohon dan pengeluaran kayu, di mana yaitu meliputi batas diameter, peralatan, dan siklus tebang. Pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan selama 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh dengan tujuan pengusahaan dan ekologi setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Yang kedua ada sistem penebangan, di mana penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk sebanyak 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap tebangan. Pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dilakukannya penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Adapun usaha pencegahan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk. Permudaan dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permudaan kayu jenis Rhizopora. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, aliran air, atau parit, atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat, dan jarak antar rel atau parit kecil dari 200 meter. Luas tempat penimbunan kayu atau TPN termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 area penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Yang keenam ada pemeliharaan bekas tebangan, di mana yaitu meliputi yang pertama penjarangan. Penjarangan yaitu menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sebagai pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan akan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan atau hasil inventarisasi sudah lebih dari 1:100 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan
batangnya jelek atau terkena serangan penyakit. Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1:100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk tidak dapat ditebang. Setelah itu ada pembebasan dari tumbuhan pengganggu, di mana pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu ini seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dapat dimatikan. Setelah itu ada pengayaan, di mana area yang rusak seperti bekas tebangan, kiri dan kanan rel atau parit, bekas TPN, dan pondok yang belum ditumbuhi permukaan harus ditanami jenis-jenis rhizopora. Adapun cara penanaman hutan mangrove, yaitu yang pertama, pembersihan lapangan dengan pemasangan ajir, di mana pembersihan jalur selebar 1 meter dengan jarak antar jalur yaitu 2 meter, dan arah melintang yaitu arah pasang. Pada jalur pasang, ajir dengan jarak 2 meter sebagai tempat penanaman. Setelah itu pengumpulan buah, di mana buah atau benih dari famili Rhizopora dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan. Setelah itu penanaman. Buah yang diambil ditanam pada posisi ditancapkan ke air. Setelah itu penyiangan. Penyiangan ini dilakukan pembersihan gulma sampai pada umur 2 tahun. Perlindungan hutan mangrove, di mana hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah, dan hama ataupun penyakit. Maka perlu dilakukannya kegiatan monitoring secara berkala agar kerusakan-kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove ini dapat terkendali. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai sistem silvikultur hutan mangrove. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.